penuntut umum. Saya diperintah sebagai jaksa penuntut umum. Saya Diana Piana sebagai penasehat hukum. Saya Muhammad sebagai hakim ketua. Saya Indonesia Piana sebagai hakim anggota. Saya Tiara Meki sebagai hakim anggota 2. Saya Mawati sebagai panitia masyarakat. Saya sekarang mengerti. Saya sebagai saksi korban dan ahli. Saya Jalan Dirjen sebagai terdakwa 2. Saya Alihasan sebagai terdakwa 1. Saya Nanda Sylvia sebagai saksi korban. Saya Nurfai Tiban sebagai saksi korban dan saksi Bank Mandiri. Saya Farah Fauzia sebagai saksi Bank Malaysia. Selamat menyaksikan. Tes tes tes. Tes tes tes. Tes tes. Tes tes. Tes 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 tes.
persidangan pada hari ini tanggal 16 September 2019. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang pidana dengan register perkara nomor 496/Pitsus/PN dan Pasar dengan terdakwa atas nama Kwek Leng Ben, IGD Putra, dan Ratna Rahmia akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini, Senin, tanggal 16 September 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496/Pitsus/2019/PN Denpasar atas nama terdakwa Kwek Leng Ben, IGD Putra, dan Ratna Rahmi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan duduk. Kepada penuntut umum, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Baik. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan para terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Pada petugas mohon dihadirkan para terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kepada penuntut umum, sesuai dengan keterangan bahwa terdakwa 1 adalah warga negara asing, benar? Baik. Apakah bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa 1, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siap mengikuti persidangan? Kepada terdakwa 2, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siap mengikuti persidangan? Terdakwa 3 sehat? Siap mengikuti persidangan? Baik, kepada terdakwa 1, silakan saudara jawab sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Nama lengkap saudara? Kwek Leng Ben. Tempat tanggal lahir? Singapura, 11 Juli 1979. Agama? Buddha. Pekerjaan? Wira swasta. Alamat? Singapura, Singapura. Keluarga negaraan?
Singapura. Baik, selanjutnya kepada terdakwa 2, nama lengkap saudara. Tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat saudara, baik, keluarga negaraan saudara. Selanjutnya kepada terdakwa 3, nama lengkap saudara, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, baik, pekerjaan sebagai terapis, kemudian alamat saudara, baik, keluarga negaraan Indonesia ya. Baik, kepada para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUH bahwa saudara berhak bertindak sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Ya. Baik, silakan dipanggil masuk kuasa hukum atas nama terdakwa. Dipanggil masuk penasihat hukum dalam register perkara dari 2019. PN dari pasal untuk memasuki ruangan sidang. Baik, silakan duduk. Terima kasih ya. Kepada saudara penasihat hukum, apakah benar saudara adalah penasehat hukum daripada para terdakwa? Benar ya Mulia? Kepada terdakwa 1 benar penasihat hukumnya? Benar ya, Mulia? Terdakwa 2? Terdakwa 3? Baik, silakan saudara penasihat hukum maju ke depan untuk menyerahkan identitas dan juga legalitas saudara kepada para terdakwa dan juga penuntut umum. Silakan maju ke depan untuk memeriksa. Identitasnya? Ini identitasnya. Baik, agenda persidangan hari ini adalah dakwaan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah ya, Mulia? Baik, silakan saudara bacakan. Sebelumnya kepada penasihat umum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah ya Mulia? Baik, silakan dilanjutkan. Baik, mohon izin ya Mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar, surat dakwaan nomor register perkara PDS 49 dari TPS dari 09 dari 2019 terdakwa atas nama Fuad Lembeh, Igede Putra dan juga Ratna Rahmia. Penahanan ditahan oleh penyidik Polres Denpasar pada 2 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, kemudian ditahan oleh penuntut umum pada tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019. Dakwaan bahwa para terdakwa Fuad Lembeh, Igede Putra dan juga Ratna Rahmia pada awal bulan Maret sampai akhir bulan Juli bertempat di titik salon dan spa Denpasar setidak-tidaknya di wilayah hukum Polda Negeri Denpasar bahwa mereka dengan sengaja melakukan kejahatan ini sebanyak 4 kartu ATM melalui mesin KDP dilakukan lantaran terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut bahwa terdakwa 1 merupakan seorang warga negara Singapura yang pada bulan Februari 2019 menuju ke daerah Denpasar bahwa terdakwa 1 dengan sengaja mengikuti salon dan spa untuk lokasi ini. Terdakwa 1 menjadi suatu lokasi yang tidak memiliki kamera pengawas. Terdakwa kemudian mencoba mempengaruhi terdakwa 2 dan juga terdakwa 3 yang bekerja sebagai terapis di titik salon dan spa di pasar. Kemudian pada awal Maret 2019 karena terdakwa melancarkan aksinya, terdakwa 2 dan terdakwa 3 juga memasang alat-alat yang diduga untuk melakukan aksi ilegal ini terhadap data informasi ATM yang dimiliki salon dan spa di pasar yang membaca secara tunai melalui mesin KDP.
Tim penyidik kepolisian Resort Denpasar yang bekerjasama dengan tim pelayanan Polda Denpasar melakukan olah tkp di Simpang dan Pasar menemukan barang bukti berupa kamera atau pemilik senjata sendiri dari alat yang melihat dalam pasar di sini tersebut dua buah HP merek Voice 91C dan pemilik Maroc. Berdasarkan keterangan barang bukti yang ditemukan, kemudian penyidik melakukan penahanan terhadap dua terhadap terdakwa 2 dan juga terdakwa 3. Dari hasil keterangan terdakwa 2 dan juga terdakwa 3, mereka mengaku menggunakan kamera dan alat sumber itu dari terdakwa 1 yaitu Kuatkan Bank. Kemudian atas informasi dari terdakwa 2 dan juga terdakwa 3, serta informasi dari instansi terdakwa Sigit dengan nama Kuatkan Bank mengenai lokasi berada terdakwa oleh dan penyidik melakukan pemeriksaan di kediaman terdakwa Kuatkan Bank. Dari informasi yang didapatkan terdakwa Kuatkan Bank bertempat tinggal di lokasi yaitu Villa dan juga Grand Mansion Villa. Dari hasil kemudian kebakaran tersebut, polisi menangkap terdakwa Kuatkan Bank serta barang bukti berupa 4 kartu ATM hasil konya siap guna untuk melakukan kejahatan, 1 unit chip kamera, 1 unit alat simpan, 1 unit alat berukuran kartu ATM, berupa 1 unit alat ATM dan juga 30 warna hitam dengan HP iPhone 8 Pasal kebangsaan Singapura. Atas perbuatan tersebut di atas, para pelaku didakwa dengan dakwaan perbuatan diancam dan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang UU ITE dan pasal 11 September 2019 dan Undang-Undang Hukum Syariah Hidayah Kesehatan Idris Sekian yang dimaksud. Baik, terima kasih. Kepada para terdakwa perlu disampaikan kembali bahwa saudara didakwa dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik pada pasal 363 ayat 1 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apakah saudara sudah memahami? Baik, kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum? Tidak, yang mulia, kami tidak akan mengajukan eksepsi. Baik, karena penasihat hukum tidak akan mengajukan eksepsi, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Kepada penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti yang akan saudara hadirkan dan juga saksi? Belum yang kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk kami menyiapkan alat-alat bukti. Baik, 7 hari untuk penuntut umum menyiapkan bukti dan juga saksi. Bagaimana penasihat hukum? Tidak keberatan, yang mulia. Baik, dengan demikian Bapak disimpulkan bahwa agenda selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum yang akan dilaksanakan 7 hari dari hari ini. Hari dan tanggal berapa, Panitra? Baik, Senin tanggal 23 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian perlu juga disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan. Untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Siap? Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini, Senin tanggal 23 September 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496-Fitsus-2019-PN Denpasar atas nama terdakwa Kwek Lengben, IGD Putra dan Ratna Rahmia dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, kepada penasihat hukum bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan saudara hadirkan para terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia. Kepada petugas mohon dihadirkan para terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kepada para terdakwa bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Baik. Agenda hari ini adalah pembuktian. Untuk itu kepada penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan saksi dan juga bukti daripada saudara sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, untuk itu kepada para terdakwa silakan saudara pindah ke samping penasihat hukum. Baik, penuntut umum, berapa saksi yang akan saudara hadirkan? 6 saksi dan 1 ahli yang mulia. 6 saksi dan 1 ahli. Ya. 6 saksi tersebut terdiri dari saksi apa saja? 4 saksi korban, 2 saksi dari pihak bank, BRI dan BCA yang mulia. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, bagaimana jika kita periksa identitas dan juga kita ambil sumpah saksi secara bersamaan? Kepada penuntut umum bagaimana? Tidak keberatan yang mulia. Kepada penasihat hukum bagaimana? Tidak keberatan, yang mulia. Baik, silakan
penuntut umum hadirkan para saksi untuk memasuki ruang sidang. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon dihadirkan saksi dari pihak korban dan dari pihak bank memasuki ruang sidang. Terima kasih, silakan Ibu. Baik, kepada saudara saksi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Siap untuk persidangan? Siap. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 2, bahwa sebelum diminta keterangan, saudara akan dimintai identitas terlebih dahulu. Untuk itu, silakan saudara menyerahkan identitas dan juga CV bagi yang ahli. Kemudian, untuk yang dari bank, silakan serahkan surat mandatnya juga kepada majelis. Baik, untuk saksi korban kepada penuntut umum atas nama siapa saja? Atas nama Winda Octavia, Yudi Justin S, Nyoman Prastiawan, dan Rini Agustin Yang Mulia. Baik, kita akan periksa saksi korban terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama atas nama Winda. Baik, nama lengkap saudara? Tempat tanggal lahir? Agama? Pekerjaan? Jenis kelamin perempuan ya? Alamat saudara? Baik, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya untuk saudara Yudi yang mana? Baik, nama lengkap saudara? Tempat tanggal lahir? Baik, selanjutnya agama saudara? Pekerjaan? Alamat saudara? Kelamin laki-laki ya, kewarganegaraan Indonesia, benar. Baik, selanjutnya untuk saksi korban atas nama Rini. Baik, nama lengkap saudara. Tempat tanggal lahir. Alamat. Baik, agama saudara. Pekerjaan. Baik, kelamin perempuan ya. Selanjutnya untuk saksi korban atas nama Nyoman yang mana? Baik, nama lengkap saudara. Tempat tanggal lahir. Agama. Pekerjaan. Alamat saudara. Kelamin laki-laki ya. Baik, selanjutnya untuk saksi yang dari bank atas nama Aminah. Baik, nama lengkap saudara. Tempat tanggal lahir. Agama. Pekerjaan. Alamat. Kemudian saksi bank atas nama Syahidah, benar? Baik, nama lengkap saudara. Syahidah Nafira. Tempat tanggal lahir. Agama. Pekerjaan. Jenis kelamin perempuan ya. Alamat saudara di mana? Baik, terima kasih. Baik, kepada para saksi, masih ada lagi belum ya? Ahli ya? Oh iya Pak. Untuk ahli, nama lengkap saudara? Tempat tanggal lahir? Agama? Pekerjaan? Alamat saudara? Baik, jenis kelamin laki-laki ya. Oke, sudah diperiksa semua. Selanjutnya kepada para saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 3, bahwa sebelum dimintai keterangan, saudara akan diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Baik, untuk itu kepada saksi yang beragama Islam, bisa saudara berdiri dengan menghadap hakim anggota 1
untuk diambil sumpah. Baik, kepada jurista mohon dibantu. Baik, silakan. Silakan diambil terlebih dahulu. Silakan hakim anggota 1. Baik, saudara saksi, ikutilah sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saksi atas nama Nyoman. Silakan saudara berdiri dengan menghadap hakim anggota 2 untuk diambil sumpah. Silakan saudara ikuti tangan saya seperti ini, yang sebelah kanan, kemudian yang kiri di atas Alkitab. Mohon dibantu jurista. Baik, saudara saksi, ikutilah sumpah yang saya ucapkan demi Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kepada saksi ahli atas nama Arif, silakan saudara berdiri untuk diambil sumpah dengan menghadap hakim anggota 2. Mohon dibantu jurista. Baik, saudara saksi, ikutilah saya ulangi. Baik, saudara ahli, ikutilah sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan saudara duduk dulu. Baik, kepada para saksi, saudara tadi telah diambil sumpah. Diharapkan dalam memberikan keterangan, saudara dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, saudara ketahui, dan saudara alami. Begitu ya. Jika di kemudian hari saudara ditemukan memberikan keterangan yang tidak sesuai, maka saudara dapat dikenakan pidana sumpah palsu. Bisa dipahami? Baik, untuk itu kita akan ambil keterangan terlebih dahulu saksi korban atas nama Winda. Untuk yang lainnya silakan menunggu di luar ruangan. Baik, saudara Winda, apakah saudara mengenal para pendakwa tersebut? Yang mana yang saudara kenal? Apakah saudara ada hubungan kerabat? Hubungan darah? Baik, saudara sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik benar? Apakah dalam memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara ketahui dan alami sendiri? Baik. Yang mana yang saudara ketahui? Kepada hakim anggota 2 silakan dilanjutkan. Baik, pada saudara saksi, apakah saudara mengerti bahwa saudara hari ini dipanggil di persidangan ini? Iya, saya mengerti. Akan mengatas sama siapa itu? Baik, berapa saudara kehilangan uang tersebut? 100 juta rupiah. Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Baik, silakan. Baik, saudara saksi, kapan saudara menyadari bahwa saudara kehilangan uang yang ada di rekening saudara? Baik, apakah saudara sudah melaporkan ke pihak bank? Selanjutnya, kapan saudara terakhir kali melakukan transaksi menggunakan kartu rekening tersebut? Di mana itu? Pada saat itu siapa yang melayani saudara melakukan transaksi? Ratna Rahmia.
Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan melakukan pembayaran unit pesawat dan pada pasar. Apakah pada saat pembayaran tersebut ada sesuatu yang mencurigakan? Saudara saksi yakin uang 100 juta tersebut statusnya memang hilang? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik. Kepada penuntut umum cukup? Cukup yang mulia. Pada para terdakwa apakah ada tanggapan dari saksi? Penuntut cukup? Penuntut cukup? Baik, karena semuanya sudah cukup, maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada saksi yang telah bersedia hadir memberikan keterangan kepada majelis. Untuk itu, jika di kemudian hari kami membutuhkan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia dipanggil di persidangan? Baik, silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Baik, kepada penuntut umum silakan dipanggil masuk selanjutnya saksi korban. Baik yang mulia. Kepada petugas mohon dipanggil masuk saksi atas nama Yudi Justin S. Masuki ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudara Yudi. Baik, apakah saudara mengetahui para terdakwa tersebut? Yang mana yang saudara ketahui? Sebelumnya, apakah saudara ada hubungan kerabat atau hubungan saudara? Apakah saudara pernah diminta keterangan oleh penyidik? Dalam memberikan keterangan, apakah sesuai dengan yang saudara lihat? Baik, kepada hakim anggota 1 silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, kapan saudara menyadari bahwa saudara kehilangan uang yang ada di rekening saudara? Saudara sudah melapor ke pihak bank. Baik, saudara saksi, kapan saudara melakukan transaksi terakhir menggunakan kartu rekening tersebut? Di mana itu? Baik, pada saat itu siapa yang melayani saudara melakukan transaksi tersebut? Masih Putra. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Ada yang ingin saudara tanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, pada saat melakukan pembayaran di Unity Salon and Spa dan Pasar, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Saudara saksi yakin uang 100 juta tersebut statusnya memang hilang? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada para terdakwa. Apakah ada tanggapan? Baik, kepada penuntut umum cukup ya? Cukup, cukup? Mau tadi cukup? Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Yudi yang telah bersedia memberikan keterangan kepada majelis. Untuk itu, jika nanti majelis membutuhkan keterangan lagi dari saudara, apakah saudara siap dipanggil lagi? Baik, terima kasih. Silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Baik, kepada penuntut umum silakan dipanggil masuk saksi korban selanjutnya. Baik yang mulia. Kepada petugas mohon dipanggil masuk saksi atas nama Nyoman Prastiawan masuki ruang sidang. Terima kasih, silakan duduk. Saudara Nyoman. Baik, saudara, apakah saudara mengetahui Pak Saudara? Saya mengetahui yang memberi putra dan yang memberi uang punya anaknya. Apakah saudara mengenal? Mengenal yang Ada hubungan darah? tidak ada. Hubungan kerabat? Tidak ada. Baik.
saudara pernah memberikan keterangan kepada penyidik, benar? Dalam memberikan keterangan, apakah sesuai dengan yang saudara lihat sendiri? Baik, terima kasih. Kepada hakim yang mengetahui. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dipanggil di persidangan ini? Tapi yang mulia, saya ke persidangan ini menjelaskan kenapa saya mendapatkan surat tagihan bank kartu kredit bank BCA saya yang Atas nama siapa itu? atas nama Nyoman Prasetyawan Berapa saudara mendapatkan tagihan tersebut? 150 juta yang mulia. Tapi saya tidak pernah melakukan transaksi sekitar 150 juta ya? Terima kasih. Kepada penuntut umum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Dan untuk saudara saksi, bisa saudara sampaikan kapan saudara itu mendapatkan tagihan tersebut? waktu itu saya masih di kantor saya, kemudian seperti biasa awal bulan tanggal 1 Juli 2019 saya mendapatkan tagihan itu. Jadi benar ya? Mengenai tagihan itu tempat akan menggunakan Prasetyawan. Transaksi saya yang saya lakukan pada bulan Juli dan bulan Mei Di mana? di Beauty Salon dan Spa dan Kemudian siapa yang melayani saudara? di Dia benar. Baik, penasihat hukum yang tiga. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, ada yang saudara tanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Saudara saksi, pada saat saudara melakukan pembayaran di beauty salon and spa Denpasar, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? tidak pernah saya membayar di sana selama 2 tahun dan baru kali ini saya Saudara saksi yakin uang 150 juta tersebut statusnya memang hilang? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada para terdakwa, apakah ada tanggapan? Kepada penuntut umum, ada lagi? Cukup yang mulia. Baik, hakim mahkamah cukup. Baik, kepada saudara Nyoman, saya ucapkan terima kasih banyak telah bersedia memberikan keterangan kepada majelis hakim. Untuk itu, jika nanti di kemudian hari majelis membutuhkan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali? Baik, terima kasih. Untuk itu, silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas terlebih dahulu. Baik, kepada penuntut umum, masih ada lagi saksi korban? Masih yang mulia. Baik, silakan dipanggil masuk. Baik yang mulia. Kepada petugas mohon dipanggil masuk saksi korban atas nama Rini Agustin masuki ruang sidang. Baik, terima kasih, silakan saudara duduk. Saudara Rini, apakah saudara mengetahui para terdakwa tersebut? Baik, yang mana yang saudara ketahui? Baik, di mana saudara mengetahui para terdakwa tersebut? Baik, sebelumnya apakah saudara pernah dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara ketahui? Kepada hakim anggota silakan dilanjutkan. Berapa saudara mendapatkan tagihan tersebut? Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, ada yang ingin saya tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Baik, silakan. Baik, untuk saudara saksi, bisa saudara sampaikan kapan saudara ini mendapatkan tagihan tersebut? Dan mendapatkan tagihan tersebut itu pada kemudian apa saudara terakhir kali melakukan transaksi? Kemudian siapa yang melayani saudara? Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Silakan. Saudara saksi, pada saat saudara melakukan pembayaran di beauty salon and spa Denpasar, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Tidak ada, memang sebelumnya juga tidak ada mencurigakan. Saudara saksi yakin uang 150 juta tersebut statusnya memang hilang?
Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada para terdakwa. Apakah ada tanggapan? Baik, kepada penuntut umum cukup ya? Cukup yang mulia. Hakim Anggota cukup? Baik, kepada saudara ini saya ucapkan terima kasih banyak telah bersedia dengan keterangan kabar majelis. Untuk itu di kemudian hari kami membutuhkan keterangan dari saudara. Apakah saudara bersedia dipanggil lagi sudah? Terima kasih. Untuk itu silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas tersebut. Terima kasih. Kepada penuntut umum saksi korban habis ya? Habis yang mulia. Silakan dipanggil masuk saksi dari bank. Baik yang mulia. Pada petugas mohon dipanggil masuk saksi atas nama Aminah Kamalasari, masuk di ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudara saksi, benar saudara dari bank ya? Baik, apakah saudara mengenal para terdakwa tersebut? Saudara pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebelumnya? Dalam memberikan keterangan, apakah sesuai dengan yang saudara ketahui? Baik, terima kasih. Kepada hakim anggota dua, silakan duduk. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa dipanggil persidangan hari ini? Ya, saya mengerti. Saya akan memberikan keterangan. Baik, bisa saudara jelaskan kronologi seperti apa? Jadi pada awal pihak bank mandiri mendapatkan laporan dari atas kehilangan uang dan baik, selanjutnya apa yang saudara lakukan? Jadi dari Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Mohon izin yang mulia untuk menghadirkan barang bukti berupa screenshot rekaman CCTV, rekam jurnal dan snapshot yang mulia. Berkaitan dengan terdakwa berapa itu? Terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang mulia. Baik, silakan bawa ke majelis kepada saksi dan juga terdakwa 2, 3 dan penasihat hukumnya silakan maju ke depan untuk memeriksa. Silakan dilanjutkan. Baik yang mulia. Pada saudara saksi, saudara bisa jelaskan terkait barang bukti tersebut. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, ada yang saudara tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda memang divisi perbankan yang menangani masalah ini? Saudara penasihat hukum? Siap yang mulia. Apakah Anda memang mandat resmi yang dari pihak Bank Mandiri untuk menangani masalah ini? Apakah Anda memang mendapatkan mandat resmi dari pihak Bank Mandiri untuk menangani kasus ini? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada para terdakwa, apakah ada tanggapan? Baik, kepada penuntut umum cukup ya? Cukup yang mulia. Hakim anggota 1 dan 2 cukup? Baik, terima kasih. Begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Aminah yang telah bersedia memberikan keterangan kepada majelis. Untuk itu, jika nanti kami membutuhkan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia dipanggil lagi ke persidangan? Baik, terima kasih. Silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas dan juga surat mandat saudara. Baik, kepada penuntut umum silakan dipanggil masuk saksi dari bank selanjutnya.
Kepada petugas mohon dipanggil masuk saksi dari pihak bank atas nama Syahidah Nafira masuk ke ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudara Syahidah Nafira. Baik, apakah saudara mengenal para terdakwa tersebut? Sebelumnya, saudara apakah pernah dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara ketahui? Baik, kepada hakim anggota itu yang akan dilanjutkan. Saudara saksi mengerti ya kenapa dipanggil dalam persidangan ini? Bisa saudara jelaskan kronologi awal dari persidangan? Selanjutnya apa yang saudara lakukan dalam menindaklanjuti laporan para saksi? Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Silakan. Itu sih yang mulia. Ya, Kami mohon izin untuk mengajukan dengan bukti berupa air keterangan, kemudian snapshot dan juga tangan CCTV. berkaitan dengan terdakwa berapa itu? Saudara satu yang mulia. Baik, silakan bawa ke majelis kepada saksi dan juga terdakwa satu dan penasihat hukumnya silakan maju ke depan untuk memeriksa. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, untuk saudara saksi, bisa saudara saksi jelaskan mengenai barang bukti yang sudah kita lihat bersama-sama? Terima kasih. Baik, kepada penasihat hukum, ada yang bisa tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda memang divisi perbankan yang menangani masalah ini? Apakah Anda memang mendapatkan mandat resmi dari pihak Bank BCA untuk menangani masalah ini? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada para terdakwa, silakan tambahkan. Tidak ada. Kepada penuntut umum, bagaimana? Baik, hakim mengatakan cukup. Hakim mengatakan cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Syahidah yang telah bersedia memberikan keterangan kepada majelis. Untuk itu, jika nanti di kemudian hari kami membutuhkan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia dipanggil ke persidangan? Baik, terima kasih. Silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Baik, saksi habis ya, penuntut umum. Silakan dihadirkan selanjutnya. Kepada petugas mohon dipanggil masuk ahli atas nama Arif Setiawan masuk ke ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan terlebih dahulu riwayat pendidikan saudara? Izin saya menjelaskan yang baik. Saya menempuh lulusan perbankan Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Brawijaya. Kemudian saya kuliah lagi di Teknik Informatika di Universitas Indonesia dan lanjut S2 di situ juga ya. Kemudian melanjut program doktor di Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung. Baik, bisa saudara jelaskan karya apa saja yang telah saudara buat?
selama riwayat hidup saya sudah membuat 3 buku dan 2 jurnal. Yang judulnya yang pertama ada pengantar perbankan karya saya, kemudian petunjuk praktis operasional bank. Yang ketiga adalah peran bank dalam melindungi data nasabah. Kemudian 2 jurnal yang saya buat juga. Yang pertama judulnya cara sederhana kenali skimmer ATM. Yang kedua perlindungan hak nasabah terhadap kejahatan skimming. Baik, apakah saudara sebelumnya pernah memberikan keterangan juga? Sudah pernah ya? Dalam kasus seperti apa itu? Skimming ya? Baik, apakah saudara diperiksa oleh penyidik? Sudah ya? Sesuai dengan pengetahuan yang saudara miliki? Benar. Baik, kepada hakim anggota 2, silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, kepada ahli bisa saudara jelaskan apa itu tindakan skimming? Bisa saya jelaskan, tindakan skimming itu merupakan penyalinan data yang terdapat dalam magnetic stripe kartu ATM. Saya beri contoh seperti yang garis hitam ini adalah magnetic stripe. Ini berisi data-data para nasabah berupa ID yang biasanya tiap kartu ATM itu memiliki informasi yang berbeda. Kemudian alat untuk menyalin data yang ada di magnetic stripe ini dinamakan skimmer. Skimmer tersebut diletakkan biasanya di slot kartu ATM atau di mesin EDC. Nah, ketika nasabah menggeserkan kartu tersebut, maka alat skimmer tersebut akan membaca data-data tersebut dan menyimpannya. Kemudian kegiatan skimming ini juga biasanya dilengkapi oleh spycam atau mini kamera untuk melihat nasabah ketika mengisi PIN mereka. Terima kasih. Kepada penuntut umum, ada yang saudara tanyakan kepada ahli? Ada yang mulia? Silakan. Untuk yang mulia. Ya. Kami mohon izin untuk menghadirkan barang bukti berupa ATM, kemudian EDC, dan juga alat skimmer. Baik, terkait dengan terdakwa berapa itu? Terdakwa 1 yang mulia. Baik, silakan bawa ke majelis. Kepada ahli, dan juga terdakwa 1 dan penasihat hukumnya silakan maju ke depan untuk memeriksa. Nah. Silakan kembali ke tempat. Bisa silakan dilanjutkan. Baik, untuk itu ada saksi, bisa saudara saksi jelaskan mengenai dalam tadi. Bisa, sebagai jasa. Pertama, alat bukti tentang 4 kartu ATM yang terlihat sekilas bahwa kartu ATM tersebut itu bukan merupakan kartu ATM resmi dari bank. Yang resmi ada biasanya memiliki logo dari bank, kemudian terdapat 16 digit kartu tertentu, 16 digit nomor. Kemudian ketika saya sebagai ahli dan bersama penyidik beserta bank mengecek 4 kartu tersebut menggunakan alat membaca kartu, di situ terdapat informasi dari para korban, para 4 korban tersebut. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, ada yang ingin saudara tanyakan? Cukup yang mulia. Baik, kepada para terdakwa, ada tanggapan? Hakim anggota 1? Cukup? Ada Ibu? Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ahli yang telah bersedia memberikan keterangan di persidangan ini. Untuk itu, jika nanti di kemudian hari kami membutuhkan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia dipanggil ke persidangan? Sangat bersedia. Baik, terima kasih. Silakan saudara meninggalkan tempat dengan sebelumnya mengambil identitas saudara terlebih dahulu juga slipnya. Baik. Kepada penuntut umum, saksi habis ya? Habis yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan bukti? Mohon izin ulangin yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan bukti juga? Tidak yang mulia. Baik, untuk itu, jika tidak akan mengajukan bukti kepada para terdakwa, silakan saudara pindah ke tempat. Baik, silakan duduk. Baik, untuk itu agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa yang akan dilaksanakan 7 hari dari hari ini. Hari dan tanggal berapa, Panitra?
Baik, Senin tanggal 30 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian perlu juga disampaikan status para terdakwa tetap ditahan. Untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Pak Indra siap? Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Senin tanggal 30 September 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496-Pitsus-2019-PN Denpasar atas nama terdakwa Kwek Lengben, IGD Putra dan Ratna Rahmia dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Siap mengikuti persidangan? Kepada penasihat hukum, bagaimana kabarnya? Sehat Yang Mulia. Baik, siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan saudara hadirkan para terdakwa ke ruang sidang. Kepada petugas mohon dihadirkan para terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih, silakan duduk. Untuk para terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan keterangan dari para terdakwa. Untuk itu kita akan periksa terlebih dahulu terdakwa pertama atas nama Kwek Lengben. Benar? Baik, kepada hakim anggota 2, ada yang tanyakan? Baik, silakan. Baik, kepada saudara terdakwa 1, Kwek Lengben, berdasarkan identitas saudara ini adalah warga negara Singapura, benar? Jadi sebenarnya tujuan saudara ke Indonesia untuk apa? Tujuan saya ke Indonesia itu awalnya untuk berwisata, namun pada saat itu saya nggak dapat uang. Setelah kehabisan uang apa yang saudara lakukan? Setelah ada uang, saya langsung melakukan kejahatan ini karena kebetulan saya paham dengan itu. Dari mana saudara mengetahui hal tersebut? Saya memahami bidang itu karena sebelumnya saya pernah bekerja di bidang itu. Baik, bisa saudara jelaskan dengan cara apa saudara melakukan kejahatan ini? Saya melakukannya itu menggunakan uang saya dan dari bentuk anggaran saya untuk membeli beberapa alat. Alat apa yang saudara maksud? Alat itu yang dimaksud adalah satu alat untuk cloning, 2 hydrogen atau kami kunci, beberapa kartu kunci, dan laptop. Baik, silakan penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti tersebut. Baik, Yang Mulia. Pada terdakwa bisa jelaskan terkait alat bukti tersebut. Tidak, jadi alat kimar itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil informasi yang telah terdapat. Sedangkan kamera berbunyi itu berguna untuk mengetahui mungkin dari pelanggar atau yang menggunakan CDC itu. Sedangkan alat cloning itu adalah untuk mengetahui website. Baik, benar ini gimana? Benar. Ini cloning ATM. Lalu laptop ini Oleh itu berfungsi untuk menampung data-data pelanggan yang telah didapatkan. semua ini apa saudara lakukan sendiri? Tidak, saya dibantu oleh Ratna dan Mas Jendil. Jadi peran apa yang saudara lakukan? Peran saya hanya mengcloning. Cloning kartu. Berapa saudara cloning? Dan proses cloning itu bertujuan buat Setelah Anda cloning, selanjutnya apa yang saudara lakukan? saya setelah cloning langsung melakukannya di destinasi Indonesia. Terima kasih kepada penuntut umum. Ada yang sudah tanyakan kepada para terdakwa? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, saudara terdakwa atas nama Kwek Lengben, betul ya? Apakah saudara benar melakukan cloning sendiri? Untuk cloning dilakukan sendiri. Tidak ada pihak lain? Tidak ada. Baik, berapa total uang yang sudah ada cloning? Yang sudah saya dapatkan itu ada 50 juta. 500 juta, apakah itu saudara pakai semua? Tidak, saya hanya memakai 100 juta. Mohon izin Yang Mulia untuk menghadirkan barang bukti di bawah nilai 200 juta. Silakan. Silakan menjelaskan.
mulia. Baik, kepada penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada Ada yang mulia. Kepada terdakwa, apakah sebelumnya saudara pernah melakukan hal ini? Jadi sebelumnya saudara belum pernah dihukum? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum cukup ya? Gimana itu cukup? Baik, untuk selanjutnya kita akan periksa terdakwa 2 atas nama IGD Putra. Kepada hakim anggota itu ada yang ingin tanyakan? Baik, silakan. Baik, kepada terdakwa tadi sebelumnya dijelaskan saudara ikut berperan dalam kasus ini, betul ya? Peran apa yang saudara lakukan? Kamera seperti ini? Gimana saudara memasang kamera itu? Pin apa itu? Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum ada yang saudara tanyakan kepada terdakwa 2? Ada yang punya? Baik, silakan. Baik, saudara terdakwa. Jadi apakah benar saudara sendiri yang memasang kamera itu? Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, lalu apa yang saudara lakukan? Baik, saudara yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum ada yang saudara tanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Kepada terdakwa, apakah peran saudara hanya memasang kamera saja? Ada yang lain? Jadi saudara mengakui perbuatan Anda? Masalah ekonomi. Mengapa saudara mau bekerja sama dengan saudara Kwek Leng Ben untuk melakukan hal ini? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum cukup ya? Baik, selanjutnya kita akan periksa terdakwa 3 atas nama Ratna Rahmia. Kepada hakim anggota 2 ada yang silakan. Baik, kepada terdakwa 3 tadi saudara dijelaskan ikut berperan dalam kasus ini, apakah benar? Peran apa yang saudara lakukan? Gimana saudara memasang alat tersebut? Benar, ini mesin EDC-nya? Benar. Jadi mesin EDC ini masih ada alat mesinnya? Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum ada yang ingin saya tanyakan kepada terdakwa 3? Ada yang mulia? Silakan. Baik, untuk saudara terdakwa. Jadi benar ya saudara sendiri memasang alat ini tersebut. Kemudian berapa kali saudara sudah melakukan perekaman informasi ATM nasabah? 4 kali. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum ada yang ingin saya tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Pada terdakwa, apakah peran saudara hanya memasang skimming saja? Ada yang lain? Jadi saudara mengakui perbuatan saudara? Mengapa saudara mau bekerja sama dengan saudara Kwek Leng Ben? Jadi saudara melakukannya karena terdesak dan terpaksa. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada terdakwa 3, silakan saudara tenangkan diri terlebih dahulu ya. Baik, kepada penuntut umum ada lagi? Hakim ada 1? Ada 2? Baik, karena semua pihak telah cukup, maka agenda selanjutnya adalah tuntutan dari penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan tuntutan saudara? Mohon maaf, kami belum siap yang mulia. Kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk kami menyiapkan tuntutannya yang mulia. Baik, 7 hari untuk penuntut umum menyiapkan tuntutan. Apakah disepakati?
Tidak keberatan yang mulia. Baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agenda persidangan selanjutnya adalah tuntutan dari penuntut umum yang akan dilaksanakan 7 hari setelah hari ini. Hari dan tanggal berapa, Nitra? Baik, dengan demikian hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian juga disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan. Untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 49/Pitsus/2019/PN Denpasar atas nama terdakwa Kwek Lengben, IGD Putra dan Ratna Rahmi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Siap mengikuti persidangan? Baik, kepada penasihat hukum bagaimana kabarnya? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan saudara hadirkan para terdakwa ke ruang sidang. Kepada petugas mohon dihadirkan para terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kepada para terdakwa bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Baik. Agenda hari ini adalah tuntutan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutannya? Baik, silakan saudara bacakan dengan sebelumnya menyerahkan salinannya kepada majelis dan juga kepada penasihat hukum terlebih dahulu. Baik, silakan.
Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Baik, kepada para terdakwa, saudara tadi dipidana dengan pidana 5 tahun penjara. Apakah saudara sudah mengerti? Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan daripada penuntut umum? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan. Apakah saudara sudah siap dengan nota pembelaan saudara? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkannya. Baik, 7 hari untuk penasihat hukum menyiapkan nota pembelaan. Bagaimana penuntut umum? Tidak keberatan Yang Mulia. Baik, dengan demikian atas kesepakatan bersama bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan daripada penasihat hukum yang akan dilaksanakan 7 hari dari hari ini. Hari dan tanggal berapa, Panitra? Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian perlu juga disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan untuk sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Panitra siap?
Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Senin tanggal 14 Oktober 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496-Fitsus-2019-PN Denpasar atas nama terdakwa Kwek Long Ben, IGD Putra dan Ratna Rahmi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Selanjutnya kepada penasihat hukum bagaimana kabarnya, sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik. Kepada penuntut umum silakan saudara hadirkan para terdakwa untuk masuk ke ruang sidang. Para petugas, mohon dihadirkan para terdakwa masuk di ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kepada para terdakwa bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Siap mengikuti persidangan? Terdakwa 2 bagaimana, sehat? Baik. Agenda selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan daripada penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, mereka sudah siap dengan nota pembelaan. Siap yang mulia. Baik, silakan saudara bacakan. Dengan sebelumnya saudara serahkan dulu sayangnya kepada majelis dan juga kepada penasihat. Silakan lanjutkan. Mohon izin yang mulia, karena salinan sudah diterima, maka saya akan membacakan poin-poinnya saja. Silakan. Nota pembelaan nomor register perkara 496/2019-PN Denpasar pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Aktual. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Dian Apriana Esa, advokat pada kantor pengacara Dian Entahun yang berkantor di Jalan Gatot Subroto. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa Kwek dan IGD Putra Ratna Rahmi. Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Setelah membaca dan mempelajari surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mengajukan pembelaan dengan resum sebagai berikut. Bahwa benar jaksa penuntut umum telah membuktikan buktinya. Bukti saksi atas nama Linda Octavia menerangkan dan seterusnya, saksi atas nama Rini Agustin menerangkan dan seterusnya, saksi atas nama Yudi Justin menerangkan dan seterusnya, saksi atas nama Amina Kamalasari menerangkan dan seterusnya, saksi atas nama Syahidah Nafira menerangkan dan seterusnya, saksi atas nama Ahli dan seterusnya. 2. Bahwa benar terdakwa 1 dengan sengaja mengunjungi beauty salon dan spa untuk melakukan skimming dengan menawarkan dengan mempengaruhi kepada 2 terapis di beauty spa dan salon untuk bekerja sama dalam hal tersebut. 3. Bahwa benar terdakwa 2 bertugas memasang alat-alat yang diduga untuk melakukan akses ilegal atau skimming terhadap data informasi ATM pelanggan beauty salon dan spa dan pasar yang membayar secara non-tunai melalui mesin EDC. 4. Bahwa benar terdakwa 3 yaitu Ratna Rahmi yang bertugas untuk memasang alat skimmer di mesin EDC yang berfungsi sebagai alat perekam data ATM nasabah yang melakukan pembayaran non-tunai melalui mesin EDC yang ada di beauty salon dan spa dan pasar. 5. Bahwa benar setelah mendapatkan PIN dan identitas ATM, para nasabah kemudian informasi itu diberikan kepada terdakwa 1 yaitu Kwek Long Ben untuk dilakukan cloning ATM menggunakan alat cloning ATM yang dihubungkan dengan laptop yang dilakukan di kediaman Kwek Long Ben. 6. Bahwa dalam melakukan aksi tersebut terdakwa 2 terpaksa menyetujui untuk melakukan kerjasama karena kebutuhan dan faktor ekonomi yang sedang turun hingga triliun utang. 7. Bahwa dalam melakukan aksinya bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2, terdakwa 3 terpaksa karena terdakwa membutuhkan untuk biaya ibunya yang sedang sakit. 8. Bahwa saat ini melihat dari kronologi serta melihat dari keadaan para terdakwa yang tidak melakukan penyangkalan dan mengajukan dengan penuh rasa bersalah. Dalam kasus perkara nomor 496/2019-PN Denpasar mengenai tindak skimming yang dilakukan para terdakwa, saya Dian Apriana Esa bertindak selaku kuasa hukum daripada terdakwa memberikan tanggapan daripada hal yang telah menjadi pembuktian daripada penuntut umum bahwa menjauh dari historisitas soal melakukan tindak pidana tersebut adalah tindakan yang berencana dan disadari. Akan tetapi dalam melakukan tindakan tersebut, para terdakwa memiliki historisitas belakang yang perlu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang direncanakan dan terkonsep, akan tetapi ada beberapa faktor yang pernah menjadi alasan diharapkan mampu menjadi pertimbangan majelis hakim. Bahwa terdakwa 1 sebelumnya tidak pernah memiliki catatan kriminal, sebelumnya para terdakwa 2 dan 3 bahwa ia melakukan perbuatan tidak tertentu tersebut karena
berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit, yaitu dalam posisi terlilit hutang dan membutuhkan biaya untuk ibunya yang sakit. Untuk itu dengan adanya para terdakwa dituntut atas tahun jawabnya dalam tingkatan tersebut, saya berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Permohonan bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, saya selaku penasihat hukum atas nama terdakwa Pelakan baik IGD Putra dan Ratna Rahmi memohon agar yang mulia majelis hakim pengadilan tindak pidana khusus informasi transaksi elektronik pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aktual berkenan memeriksa memberikan keringanan hukuman terdakwa baik terdakwa Pelakan dan IGD Putra dan Ratna Rahmi semuanya berhak mendapatkan kepastian atas keringanan hukum pidana karena para terdakwa mengakui kesalahan tersebut dengan sepenuh hati dan dapat disebutkan karena tanpa alasan yang mendesak. Adapun keputusan luar dari fakta-fakta tersebut di atas, kami mohon agar majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Hormat saya pengacara hukum terdakwa Dian Apriana Esa. Terima kasih yang mulia. Baik, ucapkan terima kasih kepada penasihat hukum. Kemudian kepada penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan replik? Oke, yang mulia, kami akan mengajukan replik. Tapi kami belum menyiapkannya. Kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk kami menyiapkan repliknya. Baik, kepada penasihat hukum 7 hari untuk penuntut umum menyiapkan replik. Bagaimana kalau kasih? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Atas kesepakatan bersama bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan replik dari penuntut umum yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan pada hari dan tanggal berapa, Nitra? Baik, Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian perlu juga disampaikan status para terdakwa tetap ditahan. Untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496-Pitsus-2019-PN Denpasar atas nama terdakwa Kuat Lemben, IGD Putra dan Ratna Rahmi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sampai persidangan. Penasihat hukum bagaimana kabarnya, sehat? Sehat yang mulia. Siap yang mulia. Baik, kepada penuntut silakan saudara hadirkan para terdakwa ke ruang sidang. Kepada petugas mohon dihadirkan para terdakwa masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kepada para terdakwa bagaimana kabarnya? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Baik, agenda hari ini adalah bacaan replik daripada penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan replik saudara? Baik, silakan saudara bacakan dengan sebelumnya menyerahkan serangannya kepada majelis dan juga kepada penasihat hukum. Ya. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengadili representasi penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum. Terdakwa Kuat IGD Putra dan Ratna Rahmi sedang majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada yang pertama saudara penasihat hukum. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai dasar penuntut umum mengajukan tanggapan atas pembelaan penasihat hukum saudara Kuat IGD Putra dan Ratna Rahmi. Diharapkan persidangan ini dengan dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 8 tentang informasi transaksi elektronik. Setelah kami pelajari dan mencermati pembelaan daripada saudara penasihat hukum terdakwa, kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Bahwa saudara penasihat hukum menyatakan bahwa ini tidak menyelesaikan kejahatan. Ini merupakan pokok ini yang diberi alasan dan bahwa berarti kita sebagai kesalahan yang bisa diampuni. Sesuai dengan bukti yang ada dan juga sesuatu yang dikatakan penasihat hukum ada permintaan untuk pemakluman atas semua perbuatan kejahatan daripada para terdakwa tanpa mempertimbangkan bagaimana sikap dan juga orang-orang yang dirugikan oleh tindakan para terdakwa tersebut. Jadi kami berpendapat saudara penasihat hukum yang membuat berdasarkan formula yang kami berikan di atas, maka kami telah berjalan dalam perkara ini berpendapat bahwa pembelaan daripada penasihat hukum menyerahkan dua pengalihan yang diri kepada pemakluman tindakan daripada para terdakwa. Untuk itu kami tetap pada tuntutan dan sekiranya kami menyatakan untuk memperkirakan waktu dan juga tempat terjadi tindak pidana tersebut yang barang semuanya merupakan perintah prosedur terdakwa. Semua dengan itu menyatakan kepada para tuntutan tidak bagaimana telah dibaca kepada sidang
27 September 2019, jaksa penuntut umum saya Direktur SK dan Pendiri Sekali SK. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum setelah mendengarkan replik daripada penuntut umum, maka saudara akan mengajukan replik. Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Apakah sudah siap dengan replik saudara? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkannya. Baik, 7 hari untuk penasihat hukum menyiapkan duplik. Bagaimana penuntut umum? Baik, dengan kesepakatan bersama, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan duplik daripada penasihat hukum yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Pada hari dan tanggal berapa, Panitra? Baik, terima kasih. Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian perlu juga disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan. Untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496-Fitsus-2019-PN Denpasar atas nama terdakwa Kuek Lembeng, IPD Putra, dan Ratna Rahmi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siap mengikuti persidangan? Baik, kepada penasihat hukum, sudah siap mengikuti persidangan, maka kepada penuntut umum silakan saudara panggil para terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Para petugas mohon dihadirkan para terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kepada saudara terdakwa bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan? Agenda hari ini adalah pembacaan duplik daripada penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Siap Yang Mulia. Baik, silakan saudara bacakan dengan sebelumnya menyerahkan salinannya kepada majelis dan juga kepada penuntut umum terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Yang Mulia. Ya, silakan. Duplik tanggapan atas replik penuntut umum dalam perkara pidana nomor 496-Fitsus-2019-PN Denpasar. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut hukum yang akan menghormati bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran dengan harapan tidak ada pihak yang terlibat dalam memahami, mengikuti maupun mengawasi proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan persidangan tidak terpengaruh dari permintaan dan desakan dari pihak lain yang hendak mendapatkan tanggung jawab. Untuk itu kami memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berani mondok besar untuk menyatakan kebenaran yang benar, benar hati tidak bersama kepada panggilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum bantah pada dari penasihat hukum terdakwa, di mana penuntut umum tetap berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi transaksi elektronik. Akan tetapi saya selaku penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa replik jaksa penuntut umum pada posisinya membantah maka pembelaan akan ditanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa secara terencana melakukan tindak pidana ini dengan pemberatan tersebut. 2. Terdakwa mengaku telah melakukan tindakan kejahatan tersebut dan menyesalinya. 3. Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak memiliki kekalinya, maka dengan syarat hal itu juga menjadi pertimbangan majelis hakim karena dalam hal ini para terdakwa juga mengaku tanpa adanya perlawanan. 4. Bahwa benar kedua kasus menjadi bagian dari kejahatan yang ada murni karena sedang dalam posisi sangat membutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa Kuek Lembeng, IPD Putra, dan Ratna Rahmi tetap berpendapat pada pembelaan yang telah kami sampaikan. Untuk itu kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan sesuai dengan permohonan kami dalam nota pembelaan yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Denpasar 16 Oktober 2019, hormat saya penasihat hukum terdakwa Dian Apriana Esa. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada penuntut umum bagaimana, apakah ada tanggapan? Pada terdakwa bagaimana? Baik, karena para pihak sudah cukup, maka agenda sidang selanjutnya adalah putusan yang akan dibacakan 7 hari ke depan. 7 hari ke depan, hari tanggal berapa, Pak Mitra? Baik, Senin tanggal 4 November 2019
pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian perlu juga disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan. Untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Senin tanggal 4 November 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu dengan register perkara nomor 496/Pitsus/2019/PN Denpasar atas nama terdakwa Kwek Long Ben, IGD Putra dan Ratna Rahmia dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Siapa yang mengikuti persidangan? Baik, kepada penasihat hukum bagaimana kabarnya, sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan saudara hadirkan para terdakwa untuk masuk ke ruang sidang. Pada petugas mohon dihadirkan para terdakwa masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kepada para terdakwa bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Siapa yang mengikuti persidangan? Baik, agenda hari ini adalah putusan dari majelis hakim. Untuk itu dimohon untuk mendengarkan dengan seksama. Putusan dengan nomor perkara 496/Pitsus/2019/PN Denpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa atas nama Ratna Rahmia binti Budi Setiawan, IGD Putra bin Imade Gusti, Kwek Long Ben bin Kwek Liu Chan. Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh satu penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019. Dua penuntut umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019. Tiga hakim pengadilan negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019. Empat hakim pengadilan negeri. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Dian Apriana SH. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan seterusnya, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya dan seterusnya. Silakan kepada hakim anggota dewan untuk melanjutkan. Bebankan kepada para terdakwa sebagai perkara masing-masing sebesar Rp3.000 setelah mendengar pembelaan dan permohonan para terdakwa yang pada pokoknya segala perbuatan yang dilakukan oleh penuntut umum dan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon pada majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Setelah mendengarkan tanggapan penuntut kepada pembelaan dan permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum kepada permohonan para terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa maupun penasihat hukumnya dinyatakan telah pada permohonannya. Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dapat dengan surat dakwaan sebagai berikut sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan. Atas perbuatan tersebut di atas, para pelaku didakwa dengan dakwaan tunggal dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut. Saksi satu mendapat dia telah dibacakan dan seterusnya. Saksi dua dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Saksi tiga Nyoman Prasetyawan dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Saksi empat Rini Agustin dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Saksi enam Aminah Kamalasari dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Saksi tujuh Jahidah Nafira dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Ahli Dr. Arif Setiawan SMATNI dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan kepada pengajian atau sebagai berikut. Terdakwa Kwek Long Ben dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Terdakwa IGD Putra dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Terdakwa Ratna Rahmia dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Disita dari saksi atas nama Syahidah Nafira dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Disita dari saksi atas nama Aminah Kamalasari dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Disita dari tempat usaha saksi atas nama Putri kita dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Disita dari terdakwa Kwek Long Ben dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut di atas para terdakwa dapat menyatakan bahwa melakukan tindak pidana yang tidak memanfaatkan
menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. 4. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Baik, terima kasih kepada hakim anggota itu. Silakan dilanjutkan. Untuk setiap orang menimbang bahwa setiap orang yang dimasuk ke dalam unsur pasal tersebut adalah subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan dalam suatu peristiwa pembunuhan atau perbuatan yaitu melakukan akses komputer milik orang lain. Terdakwa 1 yaitu Boyfriend, terdakwa 2 yaitu Bidin Putra, dan terdakwa 3 Rahmat. Guna para terdakwa tersebut setiap orang yang dalam peristiwa yang diduga telah melakukan suatu perbuatan transaksi atau beserta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, maka kemudian ini telah terpenuhi dengan sengaja dan merusak atau melawan hukum mengakses komputer dan dengan cara bahwa dalamnya akan menggunakan pidana kriminal kalau memperkirakan aturan dan sengaja adalah melawan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau bertindakan oleh undang-undang bahwa yang dimaksudkan tahap dalam undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang RI nomor 11 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik dapat diperoleh sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan dengan hak adat keadaan diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan dan seterusnya. Maka hukum ini telah terpenuhi dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bahwa informasi elektronik itu berdiskusi dalam pasal 1 angka 1 UITA dan 1 atau peraturan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, cetak, dan foto elektronik data Indonesia jadi surat elektronik yang elektronik mail, telegram, telekopi atau sejenisnya tulis, tanda, apapun akses simbol atau personal yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya bahwa sistem elektronik menurut definisi 8 atau 1 angka 5 OPT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dan seterusnya. Dengan demikian unsur telah terpenuhi menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 30 ayat 2 itu pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, maka para terdakwa harus dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa melandasi alasan itu, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Baik, terima kasih. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan seterusnya, menimbang bahwa yang menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dan seterusnya, menimbang bahwa oleh karena para terdakwa jatuh pidana dan seterusnya, menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan terdakwa dan seterusnya, memperhatikan pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa 1. Kuek Longben. 2. Igede Putra dan 3. Narahmia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum, mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Kuek Longben. 2. Igede Putra dan 3. Narahmia dengan pidana 3 selama 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang harus dilakukan para terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar para terdakwa berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti mesin EDC BCA kode mesin S1B LGA 03DC yang berada di beauty spa salon 1 buah vakum versi berwarna putih kapasitas 30 GB yang berisi electric journal dan snapshot dan data hasil rekaman CCTV. Uang sejumlah 200 juta rupiah yang disita dari terdakwa 1 Kuek Longben yang masing-masing dikembalikan kepada PT Bank BCA dan Pasar melalui saksi Syahidin Afira binti Ahmad Syarifudin. Mesin EDC kode mesin S1GRNNA 058 yang berada di beauty spa salon 1 buah vape merek Clinton warna putih kapasitas 16 GB yang berisi electric journal, snapshot dan data hasil rekaman CCTV dikembalikan kepada Bank BRI dan Pasar melalui saksi Aminah Kamalasari binti Joko Susanto. 2 chip kamera, kemudian kartu putih, 2 unit alat time skimming, 4 buah kartu ATM hasil cloningan, 1 unit laptop Dell E6503 warna hitam alat cloning ATM yang masing-masing berasal dari terdakwa 1 dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah paspor atas nama Kuek Longben, HP iPhone 7 Plus, HP Vivo Y91C, HP Realme 5 Pro yang dikembalikan kepada para terdakwa.
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami Royatul Mawar HR SHMH sebagai Hakim Ketua, Umniti Selviana SHMH, Tiara Medi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati SH sebagai panitera penghati pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Syarif Hidayatullah SH dan Indri Puspita Sari SH sebagai jaksa penuntut umum dan terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim Ketua Royatul Mawar SHMH ditantangani, Hakim Anggota 1 Umniti Selviana SHMH ditantangani, dan Hakim Anggota 2 Tiara Medi SHMH ditantangani. Panitera pengganti Ernawati SH ditandatangani. Baik, demikianlah putusan yang telah dibacakan. Kepada para terdakwa, apakah saudara sudah memahami? Bagaimana? Terdakwa 2, terdakwa 3 bagaimana? Baik, kepada penasihat hukum bagaimana? Kami akan majukan banding yang mulia. Baik, karena pihak dari terdakwa ada yang keberatan, kemudian penasihat hukum ingin mengajukan banding, maka dapat dilaksanakan, upaya itu dilaksanakan 14 hari dari hari ini. Apabila nanti selanjutnya putusan itu akan berkekuatan hukum atau ingkrah, gitu ya. Jadi ketika nanti ingin mengajukan banding, silakan dikonsultasikan kepada penasihat hukumnya. Begitu. Kepada penuntut umum bagaimana? Tidak akan mengajukan banding? Tidak, ya. Baik, satu masuk cukup. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.